Terpuji Engkau Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang menyertai, memberkati kehidupan kami dalam setiap situasi dan keadaan hidup kami. Saat ini Tuhan antarkan kami ke tengah-tengah Yayasan Misbah Kasih Karunia ini untuk boleh mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Maka setiap hati kami yang bimbang, hati kami yang merasakan kekecewaan, hati kami yang merasakan kebingungan atas setiap permasalahan kehidupan yang terjadi dalam hidup kami, maka hari ini kami mau disegarkan dengan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan memimpin kami dalam pendengaran firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup dan melekat dalam hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema yang saya bawakan pada siang hari ini berjudul Melayani dengan Kasih. Kita boleh buka Alkitab elektronik kita di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 kita akan mendengar firman Tuhan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kita boleh mengikuti tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka yang beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang diterima oleh salah satu muridnya yaitu Titus merupakan sebuah surat yang dimandatkan harus disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, kepada orang-orang yang ada di Korintus. Jadi ketika Paulus pernah melayani di Makedonia, dia jadikan jemaat-jemaat di Makedonia ini sebagai contoh terhadap jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Jadi dia pakai jemaat di Makedonia sebagai contoh yang baik dan benar tentang pelayanan, tentang melayani. Untuk ini pun dicontoh jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Tentu bukan Paulus yang berbicara langsung kepada jemaat di Korintus untuk kedua kalinya ini, tapi Titus yang merupakan utusan, yang merupakan pelayan jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Tapi disampaikan dalam surat ini supaya jemaat di Korintus pun dapat melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Korintus. Tidak ada ketimpangan yang terjadi sehingga harus secara urgensi surat ini dituliskan Rasul Paulus. Tapi
Rasul Paulus menyampaikan surat ini hanya sebagai sebuah kesaksian perjalanan pelayanannya ketika dia mendapati jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka berada dalam penganiayaan, mereka berada dalam penderitaan yang sangat besar, tapi mereka masih boleh dapat bersuka cita. Mereka masih dapat boleh memberi. Bahkan dalam pemikiran Paulus mereka hanya mampu memberi sekian, tapi lebih daripada itu mereka tetap mampu memberi. Bahkan dalam penderitaannya, dalam setiap penganiayaannya, dalam setiap permasalahannya, dikatakan di situ mereka seorang yang miskin, yang arti secara finansial kurang mampu, tapi tetap untuk bisa memberi. Sekalipun mereka miskin, sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka merasa dan merasakan penganiayaan, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Jadi ketika seseorang kaya dalam kemurahan, dia akan mampu tetap bersuka cita. Jadi bukan nominal yang ada di ATM-mu, bukan seberapa tinggi pangkat dan jabatanmu, itu akan membuat kau bahagia. Tapi ketika engkau dipenuhi oleh kemurahan Allah, maka pada waktu itu juga engkau akan tetap dapat bersuka cita dalam setiap kondisi apapun itu. Kita kembali ke tema yang saya katakan tadi, tentang melayani dengan kasih. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang melayani, maka ada sebuah pemikiran yang sudah terkonsep dalam pemikiran kita bahwa ini adalah tugas dari para katakanlah yang menyandang jabatan-jabatan gerejawi seperti pendeta, seperti penatua, seperti diaken, seperti Bible Pro, seperti evangelis, seperti pelayan-pelayan tabisan lainnya, bahkan seperti seksi-seksi yang ada di gereja. Lalu dengan serta-merta ada sebuah anggapan jemaat biasa tidak termasuk dalam orang yang harus melayani. Tapi hari ini Paulus tidak sedang berbicara pelayanan atau melayani itu secara garis besar untuk jabatan-jabatan gerejawi. Paulus mau menyampaikan kepada kita pada saat ini, melayani atau pelayanan yang harus dilakukan setiap orang percaya dapat dimulai dari kehidupannya pribadi lepas pribadi dengan salah satunya seperti teks yang kita baca, saling membantu. Saling membantu. Maka saling membantu juga menjadi cara atau alat kita untuk melayani. Jadi jangan pikir ketika kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan kira ketika kita memberikan katakanlah ucapan syukur ke tengah-tengah gereja atau jemaat, lalu katakanlah ketika kita memberi sedikit aja kepada orang-orang yang ada di jalanan sana, kita menganggap itu hanya sebatas perbuatan baik. Tapi apa yang kita lakukan sudah termasuk dan tergolong dari sebuah pelayanan. Ya. Tapi tentu dengan catatan yang kita perbuat bukan untuk diri kita, melainkan untuk Tuhan. Maka harus kita pahami dan kita mengerti bahwa jangan ada lagi yang berpikir bahwa melayani itu hanya tugas seorang pendeta, hanya tugas seorang penatua. Lalu ketika kita diminta untuk memimpin pujian atau doa, kita mengelak. Tapi kenyataannya gitunya kan. Katakanlah ketika ibadah di gereja kita masing-masing lah, kan ada gereja, ada persekutuan rumah tangga, ya kan. Akan ada kemungkinan kita untuk memimpin doa kan. Akan ada kemungkinan kita untuk memimpin lagu pujian. Lalu ketika itu diperhadapkan kepada kita. Nah ini yang permasalahan yang terjadi ini sering kepada kaum laki-laki kan gitu. Kalau sudah ditunjuk si suami untuk memimpin doa, beribu alasan. Bahkan dia siap untuk tidak hadir di persekutuan itu hanya karena dia
takut akan ditunjuk untuk memimpin doa. Seseorang yang mau melibatkan hidupnya dalam melayani Tuhan tidak hidup dari sebuah persembahan, tapi hidup dari belas kasihan Tuhan. Jadi seseorang yang mau melayani Tuhan akan terjamin kehidupannya, bahwa hidupnya akan terberkati dan dia akan kemungkinan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi yang harus kita pahami, mengapa kita harus melayani? Kan itu sebenarnya. Jikalau sudah ada pendeta, sudah ada penatua, sudah ada para pelayan yang lainnya, kenapa harus warga jemaat ini dilibatkan untuk melayani? Ada 3 hal yang saya catat dan saya coba renungkan. Yang pertama, mengapa kita harus melayani? Jawabannya adalah karena kita diciptakan oleh Allah. Ada yang diciptakan di luar daripada Allah? Siapapun orang yang diciptakan Allah, dia harus melayani. Oleh karena apa? Orang yang diciptakan Allah harus melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Perbuatan baik itu apa? Pelayanan, melayani. Lalu hal kedua apa? Karena kita sudah diselamatkan. Ada di sini yang menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa? Tidak ada. Siapa yang menyelamatkan kita? Yesus Kristus. Alasan kedua mengapa kita harus melayani adalah karena kita sudah diselamatkan. Ya. Nah, hal yang ketiga ini mungkin ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Kalau 2 hal ini kan sudah terjadi kan? Hal yang ketiga ini mungkin sudah dan mungkin belum. Yaitu apa? Karena kita dipanggil untuk melayani. Kapan waktu kita dipanggil untuk melayani? Seperti yang saya katakan tadi. Ketika ada persekutuan kita ditunjuk untuk boleh memimpin sebuah doa atau nyanyian atau pujian, maka waktu itu juga Tuhan sedang memanggil kita. Bukan Bapak Gembala yang manggil kita untuk memimpin doa. Bukan pengurus gereja yang menentukan itu semua untuk kita memimpin kidung pujian. Tapi Tuhan yang memanggil kita untuk kita melayani Tuhan. Oleh karena apa? Kita diciptakan oleh Allah dan kita diselamatkan oleh, dan pada akhirnya Allah akan memanggil kita untuk melayani Dia. Makanya orientasi dari pelayanan bukan uang. Tapi orientasi dari pelayanan ada sebuah respon oleh karena engkau sudah diciptakan dan diselamatkan. Makanya kalau orang melayani cari uang, lihatlah, tidak akan selesai gerejanya. Tapi kalau orang melayani, orang melayani tidak mencari uang, tapi merespon setiap kebaikan Allah oleh karena dia sudah diciptakan dan diselamatkan oleh Allah. Lihatlah, gerejanya akan besar. Itu alasan kita, simpel aja hari ini. Makanya melayani harus didasarkan dengan kasih. Makanya Paulus tadi kan kepada Titus, kita ini kan orang-orang kaya, amin. Ya, walaupun saya tidak berbicara uang kan, tapi kita kaya dalam perkataan, ya kan? Apalagi orang Batak kan kaya kali dalam perkataan kan, kaya dalam iman, amin. Ya, lalu kaya dalam kesungguhan untuk membantu, amin. Nah, ini poin penting yang mau disampaikan Paulus. Tapi saya tidak sedang mengundang kita untuk memberikan bantuan kita sebesar-besarnya ya, enggak. Saya hanya mau menyampaikan sedikit saja bahwa melayani itu bukan hanya ketika berdiri di mimbar, bukan hanya ketika bermain musik di peribadahan, tidak. Tapi kita membantu orang-orang yang di sekitar ini. Saya tidak berbicara tentang materi atau tentang uang. Tapi ketika engkau mampu aja tersenyum terhadap orang yang tidak kau kenal, kau sapa dia, kan gitu. Kau lihat kekurangannya apa, itu juga sudah bagian dalam melayani. Dalam contoh kecil aja, siapa tahu ada nanti ketika kita pulang atau nanti pulang kerja, ada orang yang mendapati kesusahan, katakanlah mogok motornya, ya kan? Siap nggak kita memberikan 10.000 untuk dia bisa isi minyak? Sementara 10.000 ini mau kita beli untuk ayam penyet, kan gitu. Siap nggak kita, kan gitu? Dan jawabannya kita harus siap, ya, kita harus siap. Karena melayani tadi bukan hanya tugas kekhususan para orang-orang yang mendapatkan jabatan-jabatan gerejawi.
Tapi setiap orang yang percaya, yang merasa hidupnya adalah milik Kristus, maka mereka harus melayani. Maka saya mau menutup firman Tuhan ini dengan pertanyaan yang disampaikan Allah kepada Nabi Yesaya. Siapa yang hendak kuutus? Lalu apa kata Yesaya? Ini aku, utuslah aku. Ya. Jadi hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, siapapun kita, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, maka jawab dengan tegas, ini aku Tuhan, utus aku. Dimanapun aku siap, ini aku Tuhan. Kalau kau yang panggil aku, kalau kau yang suruh aku untuk melayani di tengah-tengah persekutuan itu, aku siap kapanpun itu. Karena apa? Karena yang kau lakukan sudah lebih dari yang kuterima. Kau sudah ciptakan aku dan kau sudah selamatkan aku. Kini ketika kau panggil aku, maka aku siap untuk melayani Tuhan. Amin.